Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahman Febriani Fauzia dengan NIM 2023-31265. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis dari mata kuliah keamanan cyber. Baik, di sini ada tema yang ditentukan dari dosen adalah analisis ancaman dan strategi keamanan cyber pada sistem industri dan infrastruktur kritis di era digitalisasi. Kemudian untuk studi kasus yang saya ambil yaitu ada serangan cyber pada smart grid. Dari latar belakangnya di sini diketahui bahwa digitalisasi sektor energi melalui smart grid mengintegrasikan IT dan OT untuk efisiensi distribusi listrik secara real time. Namun, integrasi ini memperluas permukaan serangan attack surface, menghubungkan sistem yang dulu terisolasi ke jaringan internet. Keamanan cyber, infrastruktur kritis kini menjadi masalah kedaulatan nasional yang sangat krusial. Selanjutnya ada paradigma keamanan IT vs OT. Jadi perlu kita ketahui bahwa perbedaan IT dan OT itu IT, di dunia IT kita mengutamakan kerahasiaan data, namun di dunia OT atau operasional ketersediaan availability adalah yang utama. Listrik gak boleh mati, listrik tidak boleh mati, kerentanan muncul ketika jaringan IT yang terbuka ke internet terhubung langsung ke jaringan OT tanpa pengamanan ketat. Nah, jadi di sini sudah ada karakteristiknya, perbedaan dari IT Information Technology sama OT Operational Technology. Jadi dari prioritas utamanya eh, IT itu lebih unggul di kerahasiaannya atau confidentiality-nya. Kalau di OT dia ketersediaannya, availability. Jadi yang utama di prioritas utama di OT itu adalah availability-nya. Terus fokus utama di information technology itu ada perlindungan datanya. Kalau di OT ada proses fisik dan keselamatan. Terus di siklus hidup aset di IT itu ada pendeknya 3 sampai 5 tahun. Kalau untuk di OT dalam jangka panjang itu 15 sampai 30 tahun. Dampak kegagalan, biasanya dampak kegagalan di information technology itu adalah kehilangan data atau finansial. Kalau di OT, operational technology, itu biasanya kerusakan fisik atau bahaya nyawa. Selanjutnya, ada model referensi Purdue. Jadi, Purdue model for ICE security, layers and zones of defense itu ada beberapa level. Jadi, untuk mengamankan sistem, kita menggunakan model Purdue. Model ini membagi jaringan menjadi level-level, mulai dari level 0 untuk sensor fisik, dan ini di sini level 0 untuk sensor fisiknya, sampai ke level 5 untuk jaringan bisnis. Segmentasi ini sangat penting agar masalah di jaringan kantor tidak merambat ke mesin pembangkit listrik. Nah, jadi kalau di level 0 sampai 2 itu ada physical process, PLC, sensor, dan aktuator. Terus di level 3 itu ada operation support, SCADA, dan HMI. Terus di level 4 sampai 5 itu ada enterprise zone, yaitu jaringan bisnis dan internet. Selanjutnya, untuk strategi pertahanan berlapis, sistem industri kritis memerlukan pendekatan defense in-depth. Mengapa? Karena tidak ada satu teknologi yang sempurna. Jadi kita membutuhkan lapisan keamanan fisik, jaringan, hingga kebijakan SDM untuk memastikan jika satu lapis jebol, masih ada lapis lain yang melindunginya, gitu. Pertama ada keamanan fisiknya, yaitu akses gardu induk dan CCTV, terus keamanan jaringan, firewall, dan IDS atau IPS, terus keamanan hostnya, patching, SCADA, dan antivirus, terus kebijakan lewat pelatihan security awareness. Nah, selanjutnya kronologi serangan cyber. Sekarang kita akan membedah kasus nyata yang terjadi pada infrastruktur energi. Kasus yang saya analisis itu sebelumnya adalah kasus serangan gardu induk Ukraina di tahun 2015. Dimulai dari spear phishing menggunakan malware Black Energy 3, peretas berhasil mencuri akun operator dan masuk ke jaringan OT via VPN. Hasilnya, mereka memutus aliran listrik secara manual melalui sistem SCADA. Jadi, eh, bisa kita tangkap kalau misalnya
kronologinya itu seperti ini. Di tahap 1 itu, spear phishing via email dengan malware Black Energy 3. Jadi si peretas itu di tahap 1 itu dia melakukan spear phishing via email dengan malware Black Energy 3. Terus di tahap kedua, peretas melakukan gerakan lateral dari IT ke OT melalui akses VPN. Kemudian di tahap ketiga, peretas mengeksekusi manual SCADA memutus 30 gardu induk. Dan terakhir di tahap 4, peretas mendestruksi via kill disk dan DDoS call center. Nah, dampak terhadap infrastruktur itu, dampaknya sangat luar biasa. 230.000 konsumen mengalami kegelapan total dan 30 gardu induk lumpuh. Jadi, 100% layanan publik terhenti. Selain kerugian ekonomi, hal ini menciptakan kepanikan sosial yang membuktikan betapa berbahayanya serangan cyber pada sistem industri. Selanjutnya, strategi mitigasi modern. Solusi paling efektif melibatkan 3 hal. Yang pertama ada segmentasi, penerapan purdu model dan firewall DPI pada protokol industri, dan pemantauan berbasis AI, yaitu AI monitoring untuk mendeteksi anomali secara real time berbasis machine learning. Kemudian zero trust, autentikasi berlapis MFA untuk setiap akses ke jaringan OT. Kebijakan Zero Trust dengan autentikasi ganda MFA. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.